Apa? Kena apa sama? Mbak, aku bingung ya. Goro-goro? Anakku Kenapa anaknya? nggak akur kayak gitu loh. Aku sampai bingung ya apa jalan keluar kayak gitu. Maksudnya anak sampean gak akur piye to? Loro-loro cowok cewek gitu lah. Cewek-cewek, maksudnya sing podo keras kepalanya kayak gitu loh. Oh. Anak saya ngono kuwi ya, Mbak ya. Sebentar tak golekno tisu. Sampean kok nangis bingung kan kok? Aku ada tisu, Heeh, Makasih. Aku feelingnya sama nek ate nangis sih, San. Iya, orangnya nangisan. Aku soalnya denger noce Yuni aja nangis aku. Bukan, berbicara tentang anak itu menguras emosi. Kenapa? Umur berapa sih anak sampean? Anakku satu nikah di Korea, malah nikah sama orang Korea aja. Terus sing gak akur iku. Sama-sama keras kepala kayak gitu. Anakku sing nomor 2 kan kapan hari kan sik kuliah. Sekarang ini wis lulus gitu, wis kerja di Kalimantan di rumah sakit. Yang jadi masalah itu Mbak adiknya sudah minta maaf, Mbaknya nggak mau balas sama sekali sampai sampai sekarang. Salahnya itu adiknya memang gini ya, aku memang sama papa itu Gak akur. nggak akur lama bisa. Tapi papa kan nggak punya rumah, nggak punya orang tua, akhirnya ya nempati rumah sing aku beli, kerjaku di sini kayak gitu. Aku dari awal ya Cek ya, aku kambek suamiku tuh sebenarnya baik-baik saja. Mungkin suamiku tuh, aku orangnya nggak pernah ngobrol. Aku keadaan susah pun aku nggak pernah cerita ke orang tua, sampai orang tua aku meninggal semua itu aku nggak pernah cerita, sampai saudaraku kan aku Surabaya juga nggak tahu. Nah aku tuh dulu kayak gitu, kenapa aku sampai pergi Hongkong kayak Hai, gitu. coba. Haganya. Hai. Sorry. Kan用。我跟住話哥哥，我啱問嗰個咧，使唔使人哋幫佢搬啊？邊個人哋？即係 call 車啊嘛。個車嗰啲俾幾多錢？幫都冇所謂㗎啦，俾幾多錢？冇人幫嘅話400蚊。咁啱問有幾多人啊？我唔知啊，所以我打去問下。你打電話俾阿蚊，其實幾多人可以幫到佢？唔係啦，我叫司機幫手。我加錢叫司機幫。係啦，你問下阿蚊先。terus terus kan hubunganku sampai papa akhirnya kan kita nggak pernah komunikasi lah. Mungkin anakku itu juga nggak dapat kasih sayang dari aku, ngono sing papa itu terlalu diem, biarno apa-apa kayak gitu dibiarno. Tapi jujur agamanya tekun semuanya. Anakku juga sekolahku bener gitu, semuanya dapat prestasi lah sekolah itu. Yang jadi masalah kan kita jadi kepikiran kenapa mereka nggak akur kayak gitu. Yang jadi salah itu kan adik itu pakai karena uangku, bukan uangnya kakaknya kan gini loh Cek, kan kakaknya baru kerja kan bidan, kerja itu baru 1 tahun, tapi di Indonesia kerja kan cukup buat sendiri. Aku tiap bulan cek ngasih 500 dek kakak itu, tapi nak adik kan semua biaya dari aku, makan apa uang jajan kan dari aku, kan 2 adik lah. Habis itu nikah pun orang Korea itu nggak keluar uang sama sekali karena iya, karena di sana pesta aku nggak keluar uang juga gitu loh. Wes memang sepakat lah aku nggak keluar jika dia juga nggak keluar uang, keluarga mereka kayak gitu. Akhirnya anakku kan nggak punya uang sama sekali, aku pun yang nikah sampai di gedung, sampai biaya apapun aku kayak gitu ya. Sudah terus dia ke Korea lah, otomatis kan tinggal anakku 2 sama papa di rumah. Papa itu kondisinya kerjanya serabutan, kalau dia nggak kerja ya dia nggak dapat uang. Posisinya dia itu sakit kayak kolesterol, diabetes sampai nggak bisa jalan kayak gitu. Kakaknya kan nggak tahu, taunya sakit, tapi kan nggak tahu pengeluaran uang dari mana kayak gitulah. Selama nggak ada orang, nggak ada sing tak percaya di rumah, akhirnya kan bank terus kayak kan emas kayak gini kan tak taruh di BTN di bank gitu. Dia yang megang kunci juga atas nama dia. Dia dihabis noce. Terus? Dihabiskan. Nah itu kakaknya nggak mau nerima kayak gitu, dia tetap marah adik. Kenapa nggak jujur pun kayaknya adik juga malas ngomong kayak gitu loh Cik. Jadi karena dua-duanya itu terpancing emosi, satu sama lain itu terpancing emosi, di mana apa ya, sebenarnya masalahnya sepele sih, cuman uang. Apa itu masalah besar sebenarnya?
Karena satu hal, kalau kita uang itu sangat sensitif ya Mbak ya, apalagi menyangkut ibu. Sebenarnya ini hanya sampean yang perlu menjelaskan. Ini pernah terjadi antara aku sama adikku. Masa? Ini pernah terjadi antara aku sama adikku di Korea. Kita nggak bertegur sapa. Kita nggak bertegur sapa sampai berapa bulan. Kenapa? Salah nomor sama. Nggak bertegur sapa berapa bulan, terus habis itu ibu sebenarnya yang jadi penenang itu ibu. Jadi ibu sampean harus menenangkan mereka dan bilang, oh Dwi sebenarnya aku sih ngongkon sih. Jadi sampean yang harus nutupin keberadaan mereka. Itu aku nggak nutupin waktu itu. Iya, sampean yang salah. Berarti saya ngobong itu sampean. Ya itu makanya aku ya Allah gitu. Sekarang ini aku susah banget. Sing laki juga gitu. Nanti ini kan ada rencana mau pulang akhir tahun ini, tapi majikanku nyuruh aku cepet pulang, nggak apa-apa kayak gitu. Nikahan anakku yang nomor 2 ini karena kan kerja di Kalimantan gitu C. Itu adik kakaknya bilang aku nggak akan pulang, maksudnya itu nanti suaminya itu namanya Hun juga nggak mau pulang, kayak marah sama adik kayak gitu. Terus aku ya udah kayak gitu, aku diem nggak tak bales WA-nya sampai sekarang aku C. Bukan, jujur suamiku sama abangnya pernah bertengkar gara-gara ibunya. Yang bisa memacu kemarahan kan ibu tapi kan akhirnya ibu sendiri yang mengatakan bahwa oke lah, aku yang minta maaf, aku salah. Jadi sampean yang harus jadi penenang di antara mereka. Bukan, semua butuh waktu. Semua butuh waktu. Dan ibuku itu pernah bilang gini, karena aku bertengkar parah sama adikku, masalahnya cuma sepele gara-gara meme. Gara-gara meme tukeran mbek masih. Nah, meme wadul dek Ume, anakku wadul dek aku. Otomatis kan apa sih wadul meme kan kita nggak tahu. Terus apa sih wadul masih kan nggak tahu. Nah akhirnya aku sama adikku yang di Korea bentrok karena meme dekatnya sama Ume. Jadi ada apa-apa lagi Ume. Nah dari situ kita bentrok parah banget. Kita nggak menyapa, kita nggak SMS-an. Tapi ibu bilang apa? Yang salah aku. Ibu bilang yang salah aku. Jadi mereka mendamaikan aku sama adikku. Tapi nunggu mereka kumpul gitu deh. Enggak, mulai sekarang kasih persepsi ke anakmu yang besar bahwa sebenarnya aku yang salah, yang nyuruh itu aku. Adikmu juga sebenarnya bingung mau seperti apa. Kasih aku muka lah, pemino lah. Aku nggak minta apa-apa, tapi dengan ketidakhadirnya kamu, sing malu itu aku karena apa? Sebenarnya adikmu housanfo. Dia gak ingin mabusi awakmu, tapi aku yang salah deh sih. Mau tidak mau memang sebagai ibu itu berkorban. Pada akhirnya aku yang ngalah. Pada akhirnya iki pernah gak cocok mbak adik. Iki pernah gak cocok sama adik. Yo nggak ngerti adiknya cemburu sama dia cemburu karena dia bilang kamu dulu nggak di Indonesia. Ini semua terjadi sama kayak sama. Seolah-olah aku tuh menyayangi Masnya dong. Kan kecemburuan juga ada toh mbak. Karena Masnya ngomong kenapa nggak jujur. Jadi kita sebagai orang tua ini salah ngomong ya Mas. Mereka bentrok. Jadi yang bisa mendamaikan kan kita. Lah sama Dewi kan gak nutupi malah. Aku ngomong. Malah brodolnya sing cili. Gini, masalah gini deh. Aku nggak ngomong kan tahu posisinya. Aku sampai papanya nggak pernah ngobrol. Jadi nih anakku mau ngomong aku takut aku marah. Terus aku nggak jujur, takut anakku yang pertama juga marah kayak gitu deh. Tapi aku jujur, akhirnya kayak gini. Bukan, gak masalah jujur, tapi kan sama bisa ngomong aku yang nyuruh. Iya salah aku. Maksudnya sama boleh ngomong jujur kayak gitu entek ngene. Yo wong aku sing ngongkon. Yo lek adikmu kan mek sak ikut tau ngomong aku, yang pegang uang kan aku. Kalau aku nggak ngirim kan nggak bisa. Maaf, sorry, masalahnya anakku yang pertama tahu semua ATM apa itu, anakku yang kedua itu yang megang. Tapi kan tetap keputusan ada di sampean toh, Pak? Iya sih. Keputusannya kan sampean yang pegang. Iya. Sekarang ATM semua kan di tangan anak kedua. Tanpa sampean bilang iya kan nggak keluar toh? Yuk, bukan salah anak kedua loh. Dia nggak ngomong deh. Ngomong itu bisa habis sama sekali. Enggak ini habis sama sekali. Tapi kan sampean harus terima. Buat apa? Iya. Yang seharusnya paham itu sampean, yang menyulut kemarahan anak pertama kan sampean. Sampean wis oke damai, tapi kan dia masih sakit. Iya. Dia tuh sebenarnya ngewangi sakitmu. Iya tahu Pak. Tapi kan membuat kamu memecah mereka. Ya. Sebenarnya sampean itu orang yang butuh pembelaan. Sampean itu ben dibelani mbek anak pertama. Tapi sampean lupa
bahwa dendamnya anak pertama lebih parah daripada dendammu. Sampean sebagai ibu, sampean akan menyayangi dua-duanya. Tapi jangan lupa, dia punya dendam dan punya keluarga sendiri. Dia loro hati loh. Sama dengan halnya gini mbak, anakmu tukaran mbek sang lanang, dia pasti cerita sama kamu. Otomatis kamu masih dendam, dia wis kelon. Iya. Padha karo hari ini. Mbak wis dendam mbek sing bungsu wis sampean wis memaafkan, tapi dia tetap dendam sama dia. Iya. Mungkin. Ya satu-satunya jalan adanya sampean yang bisa mendamaikan mereka. Iya. Yo, aku minta maaf ya, salah aku. Aku bukannya menutupi adikmu, tapi karena apa? Aku masih hidup, kalian aja bentrok. Balikan sama mereka. Apa tunggu aku nggak ada baru kalian berdamai? Aku sih sampai sering ngomong kayak gitu juga lo Mas. Pelan-pelan, jangan nyalah no mbak, karena itu kesalahan kita sebagai orang tua, salah ngomong. Salah ngomong, tapi karena sampean maunya pembelaan itu loh. Kenapa sih anakku bentrok itu aku nggak belani satu-satu? Karena kan aku dengar no satu. Dengan no satu kan salah kabeh. Mariono kenapa sih kalau dengan informasi itu aja langsung blak, langsung emosi. Saya mundur sak langkah dikit. Soalnya sekali ngomong, sana kesakitan mbak. Iya. Anakmu itu sebenarnya sakit itu dari kamu. Iya. Kenapa dia dendam? Karena sakitnya kamu itu, kenapa dihapusi, kenapa gak ngomong, bener nggak? Iya. Tapi kan kata-kata itu sebenarnya kamu yang ngomong. Aku pikirku jujur gitu. Iya. Jujur. Tapi kan kita karakter anak sekarang ini kita nggak bisa baca. Ini malah merusak hubungan mereka. Tapi ingat, dalam keluarga pasti ada masalah. Dan ini adalah masih dalam tahap sepele, nggak apa-apa. Dan minta sama dia, oke, adikmu salah, tapi tanpa seizin aku kan nggak bisa terjadi. Ini yang pertama. Karena waktu itu aku di rumah majikan ada masalah, aku punya kamu dok. Aku curhat sama kamu, aku nggak tahu kamu lebih marah dari aku. Lah aku ibumu iki kamu itu lagi nggak marah sama adiknya, kamu itu lagi marah sama aku. Berarti kamu nggak memaafkan aku, bukan kamu tidak memaafkan adikmu. Kenapa? Karena omongan itu kan dari saya. Oh. Kan dia sekarang tidak memaafkan sampean, bukan nggak memaafkan adik. Jadi kamu ngomong sama anakmu yang pertama, kamu memaafkan adikmu, sebenarnya kamu memaafkan aku. Tapi kalau kamu marah, intinya kamu sebenarnya itu bukan marah sama adikmu. Apa yang kamu lakukan itu, kamu sebenarnya sedang memperlakukan aku seperti itu. Sekarang kan hatiku tersiksa, batinku tersiksa. Bener nggak? Gara-gara masalah sepele, malah jadi bentrok satu sama lain. Iya. Kan sama sendiri sakit sekarang. Dan sama akan lebih bahagia saat bisa melihat tiga-tiganya rukun. Kan tujuannya sama saya seperti itu, tapi kan karena salah ngomong, kepreset ngomong, tadi nih mereka musuhan. Iya. Musuhnya siapa? Adik dewe. Itu dia. Tapi apakah adiknya salah? Yo salah, yo bener. Tapi adiknya ngomong deh sampean percuma, malah bebani sampean. Bener nggak? Soalnya dari awal ngomong dia nggak berani karena uangnya dipakai obat papai, pasti aku marah karena papai nggak pernah ngasih nafkah dari dulu aku kerja kayak gitu. Tapi naluri sebagai anak, apakah Nggak rela? bisa. Apakah rela bapaknya sakit? Paham aku. Sampean bisa cerai, tapi mereka kan nggak boleh. Nggak bisa. Maka dari itu, sampean jangan menempatkan itu suamimu. Tempatkan kalau itu adalah bapakmu. Anakmu sekarang kan menempatkan dia sebagai bapaknya. Iya. Apakah anakmu salah? Ya nggak salah. Paham. Aku belani bapakku salah, belani ibuku salah. Tapi siapa yang jadi korban? Kan yang nggak api kan sampean. Tapi anakmu kan gak ada masalah toh mbak. Dia jujur salah, nggak jujur itu kamu. Ya dari kebaikan dia berimbas pada keluarga. Dan sampean nggak terima, gayamu otomatis kamu ngelaporin deh anak yang terbesar. Nah sebenarnya kan anakmu yang kecil belani bapaknya, anakmu si gede belani sampean. Iya cek. Nggak ada yang salah, dua-duanya nggak salah. Cuman mereka butuh ketenangan juga, dan sampean harus ingat, saat sampean cerita, sampean tahu kondisi anakmu. Ya itu masalah, aku nggak tahu juga di sana kayak apa. Mungkin dia juga kurang makan mbak. Saat kamu cerita hari itu dia nggak makan 1 hari, sampean tahu mbak? Dia bisa bilang nggak ada masalah, tapi dia mungkin lagi bertengkar sama suaminya. Okay. Jadi kalau ada masalah, sampean sendiri nggak bisa, sampean diajak sumpah. Ojo ngomong mbak wong liya dikit. Karena kamu tidak tahu ndek kono niki dhek kena apa.
Apakah sampean salah? Gak salah. Karena gak tahu keadaan dek rabi mbek wong Korea yakin apik meh. Yakin baik-baik aja meh. Kan kita gak tahu. Nggak tahu. Saat sampean cerita mungkin dek lagi barusan bertengkar sama suaminya. Wes dek ini sumpek. Mbokku cerita kayak ngene, otomatis ngamuk ini sama adik. Kenapa saya pribadi itu lebih menerima kenyataan itu mundur sebentar. Aku gak masalah, tak gitu ngurumbat. Bobano. Gak tahu ya pikir aku gak tahu ya wah iki piye harus dipecah enggak. Karena saat itu saya marah, saat itu saya pecahkan itu sebenarnya tidak bisa kembali lagi. Karena itu saat ada masalah, gelem gak gelem turu. Nggak ngono ngombe banyu lho kok dikek bodoh amat mikir ndek luar. Mikir liyane. Karena pikiran kita nggak bisa dipaksa. Kenapa marah? Kasar ngomongnya mesin kan panas toh. Marah itu kan dari pikiran kita yang mesinnya ngoyok emang. Iya, Cek. Sampai coba bicara dengan anakmu. Jadi mau tidak mau sampai ini minta maaf sama anak pertama. Sudah tak lakukan, tapi Bukan. nanti tak ulangi lagi. Bukan beda mbak. Kalau kamu melakukan dengan karena terpaksa mereka ingin berdamai, nggak tadi. Tapi kamu melakukan karena memang kamu tahu sebab akibat dari perkataanmu mereka seperti itu. Ya oleh awakmu gak maafno adikmu sebenarnya kamu nggak memaafkan aku. Kalau kamu benci adikmu sebenarnya kan benci aku. Karena aku yang cerita. Jadi dia pelan-pelan akan berpikir. Yo gak apa-apa nggak memaafkan adik bukan berarti kamu tidak memaafkan aku kan. Pemin Allah. Kamu tidak memaafkan adikmu itu urusan pribadimu. Tapi kasih aku sedikit kehormatan sebagai ibu. Selama ini aku tidak pernah meminta apapun dari kamu. Tapi aku cuma meminta lepaskan adikmu sama juga dengan kamu melepaskan aku. Karena kalau dalam keluarga dendam, Mbak, rezekinya kalian itu nggak akan jadi satu. Anakmu yang di Korea rezekinya nggak iro dadi apik. Anakmu yang di Indonesia nggak dadi apik. Apa? Dendam. Bagaimana kamu bisa damai kalau kamu sama keluarga sendiri aja nggak damai? Di sini kan pegel dong. Nah dari situ belajar suatu saat nggak boleh ngapusi. Bener nggak? Ini kan pelajaran sebenarnya ini pelajaran. Lain kali nggak usah diulangi. Kamu sekarang menghakimi dan adikmu salah. Weh, dunia ini nggak ada yang bener loh. Dunia ini nggak ada yang salah loh. Itu tergantung dari persepsimu. Sekarang ini angka itu angka 9 di kamu, angka 6 di anakmu. Angka 9 di anakmu yang kecil, angka 6 di anakmu yang besar. Coba miring saiki. Ki angka ki lek beda. Sampeyan sekarang angka 9 di sampean. Tapi kan dari posisiku angkanya 6. Coba sampean duduk di sebelahku sini. Pasti angkanya 6. Dan mereka bertengkar itu gara-gara nomor. Apakah mereka salah? Gak ada yang salah dua-duanya. Menurut anak pertamamu benar. Tapi jangan lupa, menurut anak keduamu juga benar. Karena mereka tidak ada di posisi itu. Coba mereka suruh geser dua-duanya. Coba sampai sini Indonesia ngrumat bapak. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama dengan saya? Jadi anakmu itu lungguhe ngene, berhadapan kayak aku mbek sampean. Anakmu ngengkel 6. Tapi aku ngengkel 9. Lu memang aku ngeliatnya 9 kok. Iya, Cek. Jadi sampean sebagai ibu, suruh mereka muter dulu. Ayo sekarang ijolan. Seandainya kamu dari adikmu kepiye? Wes anggap aja aku yang salah. Karena mereka memang berdiri di tempat yang salah. Coba mereka bareng. Tapi ingat, anak itu nggak akan duduk bareng. Menurut bagian sampean. Nah, sampean sebagai ibu itu ngomong itu, lek kono iki sawo ngondo, tapi coba lek awakmu ndek kene ya memang 6. Kok kan? Sama Pak Pina nek. Nah. À dạ, con á. Siêu cô. Con á một số vậy. Ông anh kia tôi vậy nè. Đấy à. Lâu rồi vậy, tôi要幫手。冇講，不過我同個司機講，有啲咩嘅就嚟到俾翻 cash 上。 Oh lah. Nah. Jadi perbedaannya pasti ada. Nggak apa-apa. Itu suatu saat mereka hati-hati, lain kali nggak boleh seperti itu. Lain kali
Lek ngapusi mbakku pasti nesu. Nah, hati-hati. Lah sampean sendiri juga hati-hati lek ngomong. Sebagai wong tuwek, ojo dadi kompor bleduk. Lek sampean gak tenang, kowe jenenge ngobong. Ibuku dulu sama. Iya, aku tuh gampang apa ya? Cemas, khawatir, ngamuk. Kayak gitu. Nah, itu sing salah. Berarti sampean iki padha karo hutan sing kering. Sampean iki kehadiran sampean mentang-mentang duwe ngontrol semuanya. Karena sampean biaya ini, biaya itu, sampean merasa aku sing berkuasa. Tapi sampean lupa mereka punya hati dan perasaan. Iya. Karena sampean ini lho Mbak, sampean gak salah, sampean sendiri gak salah. Kenapa? Aku kerja, soro, gak cerita mbek kalian. Aku harap kalian damai. Bener gak pikiran sampean kayak gitu? Tapi sebenarnya sampean itu kering, dalemannya sampean kering. Sampean itu kering. Sampean itu kurang kasih sayang iya. Mek ngoyok golek duit, anak wis gede-gede, dijak ngomong gak nyambung. Iya. Jadi kan pegel. Di teleponnya jangan ngangkat. Iya, Ya, kan pegel. Kan pegel lah, men. Akhirnya ono omongan iso ngobrol mbek sing gede. Iya ora? Iya. Dengan begitu kan. Nah, ini apa bedanya dengan orang Hongkong? Orang Hongkong kenapa sih suka marahin jajanya? Dilapornya di anaknya? Kan butuh perhatian. Paham? Sampean sendiri kan butuh perhatian toh. SMS gak dibales, di WA gak dibales. Kan longso sampean. Iya. Nah, dari situ otak kita harus diisi. Iya, selain lihat YouTube saya diisi dengan pengajian-pengajian yang ada, ngaji filsafat. Tenang deh pikiran, Mbak. Anak gak balas SMS, mungkin lagi sibuk. Karena mereka punya rumah tangga sendiri, punya keluarga sendiri. Apa bedanya sampean dengan orang tua-tua di Hongkong? Wes. Wong tua di Hongkong kan telepon anaknya gak diangkat kan nesu. Sopo sing dicaplok? Pembantune. Pembantune gak nyolong diarani nyolong. Mosok beras dicolong, lengo kentek dicolong. Kan butuh perhatian. Mari ngono kan mau jenenge telepon apa-apa, kan butuh perhatian. 1 bulan diperhatino, bulan ke depan gak ono sepedul. Mang ngrusui ke pembantune lho. Iya, Kayak lek pembantune sing apik wis ngoso wae. Lek pembantune gak apik, malah dibentak-bentak, malah ngamuk. Sampeyan gak ono sing bentak, tapi kan hati sampean kobong dhewe. Iya. Nelongso kayak Nelongso. gitu. Karena sampean berjuang dan berkorban demi mereka. Sampean tidak berjuang dan berkorban demi dirimu sendiri. Coba sampean berkorban demi diri sendiri. Seperti aku ngomong sama anak-anakku. Dua-dua anakku. Selagi kamu single, kamu tanggung jawabmu. Kamu sudah menikah. Di luar kendaliku. Kenapa? Aku ingin nikmatin hidupku sendiri, Mbak. Wah, aku gak golek duit kan mereka. Podo-podo golek duit mereka sing ura-ura ge apa tak kene mereka. Apakah ini salah? Tidak. Takutnya aku wis tuwek, aku wis mati, anakku gak iso bertahan hidup tanpa aku. Kenapa aku menyuruh mereka berdiri di atas kaki sendiri? Karena aku tidak selamanya ada di sini. Tapi mereka masih punya ruang lebih luas lagi. Dan biar mereka didik anaknya, ojo dimanja. Kan sampean duit kan lost doll. Iya sih. Tapi sekarang enggak. Semenjak kejadian itu kan itu DE terbongkar itu baru ngomong ya, Cik. Kejadiannya wis 3 tahun. Jadi perhiasan yang di BTN itu semua digadekno kayak gitu semua nih. Sing tak simpen di BTN itu digadekno semua. Terus sama uang yang di bank BTN itu juga diambil habis kayak gitu. Dan untungnya waktu itu aku punya tabungan BCA yang di aku sendiri gitu. Akhirnya ya buat melunasi yang digadein itu semua kayak gitu. Nah, ini kan suatu pelajaran buat sampean bahwa anak pun tidak bisa Nggak bisa dipercaya. dipercaya. Maka dari itu, apa salahnya sampean menyenangkan dirimu sendiri? Iya. Bener nggak? Iya. Karena kemarin pikiranmu panas. Wah, golek duit soro-soro dintekno. Coba sampean golek duit memang tujuan buat mereka kan dintekno nggak apa-apa. Tapi kan sampean punya prinsip, wah aku sing sok sengsara, mereka yang nikmatin. Kan ikhlasnya nggak ono. Makanya kasarnya gini Mbak, sampean gemi, podo karo genggam pasir. Brodol kan. Pasir itu nggak bisa digenggam, air itu nggak bisa digenggam. Karena memang kita tidak bisa menggenggam itu. Aku di anak-anakku tak colne, tak cekel, tak colne, tak cekul. Tak kerayup, tak colne, tak kerayup, tak colne. Siapa sih yang kepingin anak ada di Indonesia, mama di sini? Tapi karena memberikan kebebasan. Dia dari kecil ngomong yang engkau nggak suka. Masih nggak senang Indonesia, biarkan. Nah, mereka sekarang sudah besar.
gak lah nyoba di Indonesia. Adik ngomong nyoba di Hongkong. Waktu itu tak paksa. Nakal mbak loro-loro. Iya sih. Sama lihat anak-anakku. Karena mereka didikannya, aku keras mbak. Aku ngomong dek meme muslim. Aku salam dia nggak jawab, wah nggak dijawab kayak. Paham nggak? Tapi sama masnya enggak, karena memang beda aliran. Iya. Jadi memang didik anak itu angel mbak. Anak itu bukan diomongin, diajak ngomong. Diomongin ini salah, enggak bisa. Salah aku deh. Salah, anak itu bukan diomongin, diajak ngomong. Biar dia sih ngomong, kan ada enggak, ada sih ngomong, oh iki salah. Sampean kan enggak dengerin dia cerita dulu. Orang tua sekarang itu apa ya? Anak kenapa nggak mau duduk sama bapak ibu Soal diomongin, diseneni. Sabda Pandita Ratu. Lho anak-anakku kenapa gelibet tanya no Mbak Edwan. Mboke ngene endi ditokno nek endi? Dia sing ngejak ngomong, Mbak. Jadi dia itu tak kasih otoritas, kamu yang ngomong. Bukan ayah saya yang ngomong. Jadi dia itu gak wedi ngomong mbak aku, gak wedi sampai ngomong dek dulurku. Mami gue gak tau nyeneni. Entah ngomong ono kan nyeneni aku. Aku iki ngerti aku iki salah, tapi kok gak diseneni. Terus dulurku ngomong, Asoa, anakmu iki salah kenapa gak mau seneni? Loh dek ngerti salah kan diubah. Dek ngerti salah diubah. Iya dek wedi. Kamu wedi mau yo lah. Dek gak berubah. Terus mama, mami aku ki salah kenapa gak mau seneni? Apakah kamu pengen tak permalukan di depan orang? Kue anakku, le mau mino atau mau mina? Kamu salah, kamu tahu, lain kali jangan. Adik salah. Kapan nih ngomong? Wong loro rembukan. Terus ngomong bareng. Mas aku salah ini. Ayo ngomong deh boy dikit. Berarti kan dia yang ngajak saya ngobrol. Bukan saya yang, Rene, kowe salah, iki salah. Orang anakku datang deh nih, mama ngomong, mami ya, aku mau gini. Oh, lah terus, bener apa salah? Aku iki salah mami. Nah, dia yang ngomong salah. Ya wes gak apa-apa, lain kali aja gini. Jadi dia sendiri sih ngomong, aku enggak pernah nyalah no. Harusnya kan sampai 3 orang diajak ngomong. Dan saya selalu bilang, saya kasih waktu. Kenapa saya selalu bilang ngobrol dulu? Karena aku nggak tahu. Yes. Ngomong dulu, lebih aku lihat ngomong awakmu salah. Iya. Wong aku urung-urung fast. Kan sampean nggak mendengarkan alasan dia kenapa dia jujur sama sampean. Harusnya kan sampean dengerno sampai tuntas dulu, baru sampean olah, pikir, iki tak sampai ning teko kono teko apa ora ya? Iki Korea iki ana waktu apa enggak ya? Korea iki apik apa ora ya? Kan enggak sampean. Krungu kobong langsung bledos. Oh, iya, aku langsung ngomong jarak 2-3 hari gitu ngomong aku. Karena aku nggak tahan aku cek. Aku kok kebangetan men. Iya, kebangetan itu gini. Kok enak temen ya kayak gitu. Itu rasa keterikatan. Karena kamu merasa itu milikmu. Sampeyan tak takoki. Itu sebagian dari ujian. Sampeyan gak diuji kaya ngono. Sampeyan mau tak anakmu sing Korea loro? Enggak mau lah. Kan wis apik to bojomu sing loro, kudu anakmu sing loro. Kenapa sampeyan gak ikhlas? Sebenarnya sampeyan untung loh. Apa ya, Cik? Gak terima. Bukan kayak iya, karena apa ya? Sebagai istri tuh nggak pernah dihargai kayak gitu dari dulu nikah. Karena gini lah, Pak. Gak, satu hal, aku tahu, aku pernah. Tapi saat kita meminta orang lain menghargai kita tidak akan pernah bisa dihargai. Iya, itu dia. Tapi saat kamu mengikhlaskan mereka wedi dewe. Makanya aku sekarang juga diam, ya udahlah. Ya maksud, aku DPT tuh rumah dijual tanpa musyawarah, tanpa apa. Berarti kan sampean dendam. Mungkin. Berarti sampean nggak melepaskan. Sebenarnya itu sampean nggak ikhlas. Mungkin iya, jujur. Nggak ikhlasnya karena kenapa kamu nggak jujur kayak gitu. Rumah dijual, tahu aku di PT tinggal tanda tangan akte jual beli.
Habis itu ya udahlah dikontrak dulu, nanti aku 2 tahun ini kerja, kan nggak punya pinjaman di luar ya Cek. Berangkat ke sini tuh jujur karena ekonomi, karena aku terbiasa kerja di Indo nggak kerja dan dia pun nggak kerja. 2 tahun pikirnya kan mau beli rumah itu lagi, ternyata nggak bisa. Uangku 2 tahun dihabiskan, dia juga nggak ngomong. Pulang kurang 1 bulan baru ngomong nek uangnya habis. Iya, sampean tertekan, Mbak. Sampean tuh gak ikhlas. Di hati sampean niku kok sampai kayak ngene-ngene to, kok kebacut. Dan ingat seperti sekali lagi ingat, lek kita nggak ikhlas tuh bebannya semakin berat. Iya, Aku sendiri belajar ikhlas sebenarnya, Mbak. Belajar. Suamiku pemain judi kelas kakap. Kita sampai miskin habis total. Kenapa saya cerai? Memilih cerai. Karena habis total. Tinggal rumah 1 di depan itu dong. Iku wis kudu didol. Saya nggak rela dong. Saya cerai pergi. Tapi anak tetap anak kan. Sudah saya baik sama orang, membantu orang, sikilku ceklek. Lebih nggak terima lagi. Tapi saya bilang, ya untung mek sikil ceklek dong. Saya mengidap penyakit kanker. Seandainya kaki saya nggak ceklek, saya pun nggak tahu kalau saya itu punya kanker. Berarti kan masih untung toh? Ya untung sikilku ceklek. Lek gak ceklek aku mungkin mati dipikir di santet tuh wong ternyata aku ndek kanker. Sudah stadium parah. Paham nggak? Ya untung sampean cuma dihapusi bojo, dihapusi anak. Berusaha ikhlas. Sampean tubuh gak apa-apa lho. Sampean ikhlas lho. Insyaallah. Lho tenan niku. Iya. Lek sampean gak ikhlas ujian itu gak iku lho, Mbak. Iya. Lebih abot meneh lho. Lebih abot meneh. Tuhan ini kasih iku. Lek awakmu ikhlas. Liyane diundur. Lah kaya aku, nek aku gak ikhlas sikilku ceklek. Kasaran gak ikhlas. Aku gak tahu kalau aku punya kanker tiroid, Mbak. Bukan kanker getah benih. Awalnya divonis tiroid, ternyata getah benih. Kenapa? Karena rasa syukur itu, untung sikilku ceklek, aku iso ngerti lek ndek kanker. Iya. Dan akhirnya aku bersama suamiku. Jadi semua itu ada hikmahnya, ya nggak mungkin kayak gitu dong. Bojomu dikai ujian loro, benda ngerti bahwa sampean itu yang punya segalanya, karena itu harus hormati sampean, sopan santun. Kan? 有冇印象咧？有個姐姐咪俾個僱主鹹濕嘅啊，喺度，唔緊要，你同佢傾。唔係佢話有啲嘢想，哦，好啊，等陣先。轉頭先係咪？哦，好啊，好啊。Sana lah. Berarti harus belajar ikhlas ya Cek ya kita. Karena di konten saya ini kan kebanyakan belajar ikhlas itu bukan karena kalian, karena saya sendiri. Saya sendiri itu lek gak ikhlas itu ujian mau game. Iya Cek. Enek sing dijukuk jan. Ujian iku jek enek lek sampean gak ikhlas iku jek ono neh. Iya. Gak ikhlas neh jek ono neh sing dijukuk. Tapi sampean ikhlas, wis ra apa memang bukan punya aku. Iya mungkin aku mbiyen sedekah kurang. Ono masjid juk sumbangan tak tutup lawanku. Ah mungkin ono arek yatim piatu gak ada duit aku tak tutup lawanku. Kita nggak tahu. Iya. Jangan bilang enggak aku baik kok, baik enggak. Mungkin kita ngasih juga nggak ikhlas juga bisa. Akhirnya mbak sing kuasa dijukuk lebih oke. Iya. Akhirnya suamimu dikasih penyakit dan dengan cara lain ngambil uangmu yang di bank. Lah enggak kan sama entok sing sugih, Mbak. Bener enggak? Iya. Lah enggak kan lek enggak ada ujian itu kan sama sing sugih. Iya. Makanya aku juga nggak tahu ya Cek ya, nggak tahu ini jalanku ini bener apa enggak ya. Sekarang semua anak-anakku nggak tak kasih akses bank sekarang. Perhiasan juga kuncinya di BTN tak ambil juga. Kayak gitu sekarang. Jadi anakku yang ketiga tak openi sendiri apa kebutuhannya ya. Yang kedua kan sudah kerja, ya udah aku bukan nggak peduli ya. Dia harus tanggung jawab pada hidupnya sendiri. Iya. Dari situ sebenarnya Tuhan ingin mengingatkanmu jangan mereka dilulu. Sebenarnya Tuhan sudah memperingatkanmu. Atau kamu ingin lebih parah lagi sampai tua kayak gak ada duit. Iya. Banyak loh orang-orang yang bilang pulang Indonesia nggak punya apa-apa. Tuhan masih sayang sama kamu, makanya ngingetin kamu. Masih. Nah, sekarang itu tugasmu untuk menyatukan mereka. Iya. Iya. Kalau mereka nggak bisa bersatu, ya itu ujian. Makasih, nanti aku jalan ngikuti sarannya jenengan. Jangan diomongin, diajak ngomong.
nanti nek pas pulang bareng ya Cik. Diajak ngomong. Jadi, oh ini salah, harusnya perlakukan adikmu seperti ini. Sebagai salah, mbakmu ini harusnya salah. Ben mereka ngomong dia ben rawame kayak tukaran jian nih. Lho anakku iki lho tukaran, Mbak. Aku mbek bapake sing dadi penenang. Enggak tak seneni. Anak lanang gak salah ya anak wedok gak salah. Ya aku ngomong, sing salah aku, sing gak apik aku. Puas kan. Wis kadung montok wis gak kena diomong, gak kena lungguh. Kita jano. Karena sekali lagi tujuanku buat kalian. Lek kalian gak gelem beneran, duitku gak gelem. Pedih mereka, pedih. Aku lo belum minta uang sama kalian sudah seperti ini. Apalagi kalau aku minta uang kalian. Bener gak? Iya. Ojo kebacut. Aku iki jek kuat nggawa aku dhewe, aku iki rong loro, aku rong masuk rumah sakit. Wong yo dhuwitku sing digawe. Kok saiki tukaran? Apa gak nelongso atiku suatu saat lek aku loro sapa sing ngopeni aku? Iya. Balikin sama mereka seperti itu. Iya, terus padahal sih rumah tuh wis tak beli satu-satu. Jujur aku kerja di sini begitu 2 tahun itu akhirnya kan ya pinjem bank kayak gitu habis. Akhirnya aku tak nabung bisa beli mereka rumah satu-satu. Itu pun aku pikirku kan belilah yang 3 kan tunai. Lah ini ada BTN kayak gitu. BTN itu atas nama anakku yang kedua. Otomatis kan nggak bisa. Nah, rumah subsidi kalau umurku sudah segini kan nggak bisa. Akhirnya atas nama anakku. Gitu kan Mbak ya suruh cepet balik nama. Kayak gitu Cek aku ya Allah gitu. Kan sama ya sama nasi. Lah aku terus ya apa Cek? Bukan kan sama nasi. Sama iki cek donyoku kalian wis tukaran. Aku iki gorong nonot kalian. Ya biarkan saya mengatur hidup saya. Intinya diajak ngomong apa sih keluh kesah mereka. Diajak ngomong bareng. Ojo diomongin, diajak ngomong. Ya, tak coba aja nanti pas pulang bareng. Sampeyan itu harusnya jadi pendamai. Sampeyan harus jadi gunung sing ijo. Tadi anakmu sensitif bledos. Sampeyan kan jek teles iso nutupin. Tapi lek sampean dhewe hatine sampean kering, anakmu ngomong apa sampean nyolot. Kamu ngomong apa nyolot. Apa? Iya, Cek. Dadi sampean dhewe iku harus keyakinan sampean didamaikan dulu. Sampean iku kudu tenang dulu. Iya. Terus ya mek aku ya siji. Sebagian orang percaya silahkan, sebagian orang tidak percaya silahkan. Tapi saya percaya dengan harta yang kita punya. Ojo digenggam dhewe. Sebagian iki brodolno ge wong. Nggak usah ngomong deh siapa, tapi tetap brodolno misalnya. Karena tidak bisa apa ya? Ini mau banyu karo pasir itu nggak kena digenggam. Itu prinsip saya ya. Sekuat kamu menggenggam air, paling sak tetes sing ndek gini. Memang kita mek sak tetes, Mbak. Gak iso itu nyeduk ya. Banyak orang yang dapat harta banyak malah matinya awal. Sak cukup lah, sak isone. Iya, Cek. Ya? Tak perlu iki nih. Langsung mikir sing Makasih ya, Cek. Sama mbak aku podo sebagai ibu. Iya. Gak usah mikir sing ngene lho. Ojo dadi sing kompor bleduk kok. Anak udah gede dadi kompor bleduk. Iya, Makasih banyak ya, Cek. iya wes. Heeh. Wes. Sing tenang ning dhuwur ana. Tak usah ngomong sing iya. Wes. Makasih banyak. Naik ke atas. Oke, jadi buat teman-teman, kadang-kadang saya juga berpikir bahwa kebahagiaan keluarga itu memang utama ya. Saya sendiri bukan psikolog terus ngomong itu, tapi ini adalah cara hidup saya, mendidik anak-anak saya. Apakah saya itu nggak keras? Saya keras. Saya kereng saya sama anak-anak saya, tapi saya ada kalanya lembut karena mereka itu tidak bisa dikasarin. Itu adalah anak kita. Tapi kalau dilembutin kadang-kadang mereka ngelama. Jadi buat teman-teman, Anda yang tahu anak Anda seperti apa. Jadi saya ini cuma sebagai orang komentar. Yang penting kita damai gitu loh. Anak-anak nggak damai itu kan urusan mereka. Yang penting hati dalam kita itu damai. Kita damai, dan saat anak-anak ada masalah kita juga bisa menyelesaikan dengan damai juga. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya bukan psikolog, saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Tapi intinya adalah kalau kita saja tidak bisa damai, bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan anak-anak kita. Jadi buat teman-teman, terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.